Pandangan Kristen Syriak Ortodoks tentang dosa masturbasi, yang selalu dianggap oleh para bapak gereja sebagai pelecehan diri, tidak hanya jelas tetapi juga telah dijelaskan selama bertahun-tahun dan berabad-abad. Hal ini dianggap, pertama dan terpenting, masturbasi, yaitu onanisme, tindakan bunuh diri fisik, emosional, dan spiritual. Kitab suci dengan sangat jelas mengarahkan kita semua untuk tidak hanya mempertimbangkan kemurnian dan kesucian seksual, namun juga menjelaskan sifat dari percabulan dan dosa, termasuk dosa masturbasi. Sebagai contoh, dalam ayat-ayat kitab suci yang sangat penting saat kita membahas pemberantasan nafsu, khususnya nafsu birahi. Dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3-5, sebab inilah yang dikehendaki Allah, pengudusanmu, agar kamu menjauhi percabulan, agar kamu masing-masing mengetahui bagaimana menguasai alatnya sendiri, dalam pengudusan dan kehormatan, dan bukan dalam hawa nafsu, seperti orang-orang bukan Yahudi yang tidak mengetahui Tuhan. Dan kemudian, dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku mohon kepadamu, sebagai pendatang dan pengembara, menjauhlah dari nafsu daging yang berperang melawan jiwa. Dan kemudian dalam surat Roma pasal 13 ayat 13-14. Marilah kita berjalan sebagaimana mestinya seperti pada siang hari, tidak dalam pesta pora dan mabuk-mabukan, tidak dalam kecabulan dan hawa nafsu, tetapi mengenakan Tuhan Yesus Kristus dan tidak memperkenankan daging untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan selanjutnya, dalam surat Efesus pasal 3 ayat 12. Tetapi percabulan dan segala kenajisan, janganlah satu kali pun disebut di antara kamu, karena sudah menjadi hal yang suci, tidak juga kenajisan, karena sungguh memalukan untuk membicarakan hal-hal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, apalagi melakukannya. Dan lagi di surat Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan jahat tubuhmu, kamu akan hidup. Menurut Injil Matius pasal 5 ayat 28-29, tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dan jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih bermanfaat bagimu jika salah satu anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir, dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21, sebab barang siapa memegang perintahku dan menaatinya, dialah yang mengasihi aku. Kita harus mempertimbangkan bahwa topik masturbasi dan konsekuensinya pada dasarnya tergantung pada apakah kita akan mencintai Tuhan terlebih dahulu dan terutama dengan segenap hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita, atau apakah kita akan mencintai diri kita sendiri. Semua dosa seksual sangatlah merusak karena melibatkan tubuh, yang merupakan bait Roh Kudus, dan kita semua dipanggil untuk mempersembahkan, begitu juga jiwa dan pikiran kita, kepada Tuhan sebagai kurban yang hidup. Ketika berbicara tentang kenajisan seksual atau dosa percabulan, termasuk masturbasi, para bapak dan ibu gereja Syriak Ortodoks yang suci telah mengangkat topik ini ke tingkat yang sangat tinggi. Kita perlu memperhatikan apa yang telah ditulis dan apa yang telah dijabarkan oleh orang-orang kudus di bidang ini. Dosa tertentu berakar pada nafsu dan selalu mengandung komponen spiritual. Di dalam komponen spiritual tersebut terdapat banyak sekali kekuatan iblis yang diinvestasikan dalam kehancuran umat manusia. Di mana ada percabulan, termasuk tindakan masturbasi, di sana ada gerakan setan, yang menggoda dan mendorong perbuatan seksual yang salah, dimulai dengan dosa yang disebut oleh para bapak gereja Syriak Ortodoks sebagai pelecehan diri. Jadi mari kita lihat apa yang ditulis oleh Santo Yohanes. Masturbasi adalah dosa yang sangat keji di mata Allah, sehingga karena perbuatan itu, dia membunuh Onan bin Yehuda bin Yakub, karena dialah orang pertama yang melakukan perbuatan tersebut di muka bumi. Oleh karena itu disebut juga onanisme, sebab kitab suci mengatakan dalam Kejadian pasal 38 ayat 10, dan perbuatannya, Onan, itu tampak jahat di hadapan Allah, oleh karena itu dia membunuhnya. Banyak guru berpendapat bahwa Tuhan sangat membenci para filsuf Yunani yang sombong itu sehingga dia membiarkan mereka dikuasai oleh dosa ini sebagai hukuman atas penyembahan berhala mereka karena, setelah mengenal Tuhan, mereka gagal memuliakan dia sebagai Tuhan. Hal ini dapat disimpulkan dari apa yang Paulus katakan tentang mereka. Sebab itu, Allah juga membiarkan mereka melakukan kecemaran karena keinginan hatinya sendiri,
untuk mencemarkan tubuh mereka sendiri. Surat Roma pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan ungkapan tubuh mereka sendiri di antara mereka sendiri, adalah masturbasi, di mana tubuh bertindak atas dirinya sendiri dan menderita akibat tindakannya sendiri. Orang-orang kudus terus berbicara tentang dosa ini. Misalnya, Santo Yohanes menyatakan bahwa masturbasi adalah percabulan yang dilakukan tanpa tubuh lain, yang menyebabkan dosa pertapa besar itu jatuh. Yang mengenainya Antoni yang mulia berkata, sebuah pilar besar telah runtuh. Santo Yohanes menyebutnya masturbasi. Kematian dan kebinasaan, di mana kematian selalu hadir dan menyertai kita, terutama pada masa muda kita. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menjauhkan diri dan bertaubat bagi mereka yang pernah terperangkap dalam jeratnya. Kita tahu bahwa dosa ini seringkali dimulai pada usia muda dan generasi muda kita sangat rentan. Mari kita saling berdoa satu sama lain untuk memerangi godaan berbuat dosa dengan cara ini. Dan marilah kita prihatin terhadap mereka yang masih muda, yang mungkin rentan terhadap serangan si jahat, yang ingin melakukan hal tersebut. Mempromosikan dosa ini lebih dari yang lainnya, karena hal ini seringkali menjadi dasar bagi pelecehan seksual dan kecanduan seksual, yang dimulai sejak usia dini, seperti yang telah kita bahas. Karena hal ini melibatkan nafsu, pada akhirnya hal ini akan melintasi setiap batasan dan bertindak menjadi sebuah gaya hidup. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ini adalah tindakan bunuh diri, kematian rohani, emosi, dan fisik. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menjauhkan diri darinya dan bertobat, bahkan jika seseorang telah terperangkap dalam jeratnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu sebabnya seorang guru mengibaratkan masturbasi dengan jaring besar iblis dan neraka, yang dengannya dia telah menyeret dunia ke dalam kebinasaan dan banyak yang terperangkap di dalamnya, namun hanya sedikit dari mereka yang berhasil lolos darinya. Dan hati iblis bersukacita karena dia berburu begitu banyak dengan jaring ini, dan dia membakar dupa padanya, karena jaring itu telah menangkap banyak makanan dan banyak jiwa, seperti yang dikatakan Habakuk, pasal 1 ayat 15-16. Dia mengambil itu, dunia, dengan kailnya. Dia menangkapnya dengan jaringnya dan mengumpulkannya dengan tarikannya. Oleh karena itu hatinya bersukacita dan bergembira dan mempersembahkan kurban ke dalam jaringnya dan membakar dupa ke dalam tarikannya, karena dengan mereka itu bagiannya menjadi gemuk, dan dagingnya banyak. Tapi kenapa banyak bicara? Masturbasi tidak hanya menyebabkan kerugian abadi bagi jiwa, tetapi juga membahayakan kesehatan tubuh. Jiwa dirugikan karena mencabutnya dari kerajaan surga dan memasukkannya ke dalam neraka abadi. Seperti yang Paulus katakan, jangan tertipu. Baik pezina, atau pelaku masturbasi, atau penyembah berhala, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Surat 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10. Santo Yohanes Chrysostomos juga menafsirkan kata masturbators, berarti laki-laki yang telah menjadi pelacur. Masturbasi menyebabkan jiwa kehilangan keperawanannya yang merupakan hal paling berharga di dunia. Sebagaimana telah kita bahas, adalah ciptaan Tuhan dan kehendak Tuhan agar jiwa dan tubuh terbebas dari segala kekotoran batin dan khususnya yang satu ini. Masturbasi menyebabkan jiwa mempersembahkan kurban kepada iblis dengan benih tubuhnya. Juga, sama seperti aliran kebencian yang keluar dari tubuh dan, jika bisa disebut demikian, percampuran kesenangan hati dengan nafsu apapun, bisa dikatakan, merupakan pengorbanan yang kita persembahkan kepada iblis. Jadi mereka semua mendorong kita untuk mempertimbangkan dan terutama saudara-saudara muda untuk menjaga diri demi kasih Tuhan terhadap nafsu yang terkutuk 3 kali ini. Jika nafsu daging berperang melawan Anda, maka perhatikan contoh orang-orang kudus, yang sering diserang dengan kejam dan karena anugerah mereka memperoleh kemampuan untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang diciptakan dan terutama untuk mengasihi Tuhan lebih dari diri sendiri.